nonton film Cut Nyak tadi. Boleh Bapak dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih MC telah memberikan kesempatan kepada saya. Ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kepada Allah Taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berjumpa di acara bedah film yang luar biasa ini. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad SAW Sallallahu alaihi wasallam. yang telah mengubah alam jahiliyah ke alam yang penuh pengetahuan ini. Ya, penghormatan saya mungkin kepada para narasumber ya yang luar biasa. Tadi saya mendengarkan ya guru saya Bapak Dr. Saiful sudah memaparkan dari aspek yang beliau kaji ya. Mungkin nanti saya akan menambahkan juga Pak Saiful sedikit tentang apa yang ingin saya sampaikan ya. Dan juga Bapak Menko Polhukam ya. Nah, ini ada hubungan dengan Pak Mahfud atau tidak nih? Tidak ada ya. Mungkin jadi menantunya nanti ya. Sedikit membahas langsung ya, karena waktunya sangat terbatas. Karena kalau kuliah itu biasanya 3 SKS ya. Ini dibagi waktu hanya berapa menit? Untuk saya. Boleh sekitar Berapa menit? 15 ya? Oke, sekitar 15 menit ya. Semoga bisa saya himpun apa yang ingin saya menilik tentang seorang tokoh yang kita kaji adalah Cut Nyak. Tadi seperti Pak Saiful katakan mungkin masih banyak sebenarnya itu ada dari Aceh. Seperti kita ketahui ada Cut Nyak ya, ada Cut Mutia, bahkan yang terbaru itu adalah Laksamana Malhayati ya. Saat ini juga sedang diajukan pahlawan nasional yang lainnya. Begitu banyak pahlawan yang berasal dari Aceh ya, yang sudah di SK-kan melalui Kementerian Sosial. Melihat tentang dinamika peperangan, banyak hal yang harus kita jadikan suatu pelajaran. Ketika kita mempelajari sejarah, pasti ada nilai-nilai yang terkandung di situ. Seperti kita lihat dalam film tadi, bahwa semangat Cut Nyak itu tidak pernah pantang menyerah. Ya, beliau tetap melanjutkan perjuangan yang diteruskan ketika kematian dari suami pertama, lalu dengan Tuku Umar sampai detik terakhir beliau tetap melakukan perjuangan. Ini luar biasa ya. Wanita-wanita Aceh memang sangat terkenal tangguh. Hal ini terbukti juga peserta saja ini wanita-wanita MC ya yang baca doa dan sebagainya. Ini membuktikan kita mungkin akan meneruskan semangat yang diteruskan oleh Cut Nyak ya. Selain itu, jika kita melihat tentang perang Aceh sendiri, tadi latar belakangnya perang Aceh, mungkin di dalam film tidak digambarkan secara utuh bagaimana perang itu berlangsung, hanya seorang tokoh. Hal yang harus kita banggakan, mengapa kita saat ini dikenal sebagai sebuah daerah yang merupakan modal dari kemerdekaan Indonesia, itu tak terlepas ketika Sultan Aceh saat itu tidak ingin menandatangani Quarter of Clearing saat itu, perjanjian pendek dengan Belanda, sehingga Belanda menjadikan Aceh ini sebagai tempat untuk dijadikan tanah jajahan. Tapi Sultan saat itu tidak mengambil keputusan itu sehingga kita diperangi. Begitu lama perang Aceh itu, walaupun di dalam catatan sejarah dikatakan itu sampai 1904 ketika Sultan dikatakan dalam tanda kutip itu menyerah, tapi saya tidak sepakat dengan ungkapan itu karena itu bisa mengkerdilkan perjuangan bangsa tokoh-tokoh bangsa Aceh saat itu. Jadi kalimat menyerah itu bagi saya itu tidak ada. Kenapa hal ini? Karena setelah 1904 tetap perjuangan itu berlangsung sampai Jepang masuk saat itu. Jadi Aceh ini salah satu daerah yang unik ya, yang harus kita pahami bersama. Ketika masa pergerakan nasional, ketika Budi Utomo lahir dan lain sebagainya, Aceh adalah salah satu daerah yang berjuang menggunakan dengan dua cara. Selain menggunakan organisasi saat itu, juga dilanjutkan dengan perjuangan mengangkat senjata. Seperti kita ketahui tadi salah satu film kita nonton bersama ya, bagaimana perjuangan Cut Nyak. Hal ini harusnya bagi generasi muda yang akan membangun intelektualnya di dalam kemerdekaan ini, kita harus sadar bahwa Aceh adalah salah satu wilayah yang merupakan benteng terakhir dari Indonesia. Jadi isu-isu mengatakan bahwa Aceh separatis dan sebagainya, jika kita mengkaji dalam sejarah itu tidak benar. Aceh adalah daerah yang merupakan garda terakhir bahwa Indonesia ini ada. Jadi ini harus diketahui bersama. Kenapa?
karena jangan sampai stigma bahwa Aceh ini pemberontak itu salah. Bayangkan apa yang dilakukan oleh Cut Nyak Dien dan sebagainya dalam kondisi rabun dan sebagainya, kondisinya sudah sangat menurun kesehatannya, beliau tetap masih sepakat untuk melepaskan diri dari kolonialisme. Ini harus kita jadikan suatu pelajaran. Anda saat ini, adik-adik dan lain sebagainya, hanya merasakan kemerdekaan ini. Apalagi ini adalah peringatan Dirgahayu RI juga, ya harus dipahami bagaimana orang membuat jalan, bagaimana orang untuk berperang. Sekarang kita mengendarai motor saja mungkin dengan balap dan lain sebagainya. Kita tidak pernah memahami bagaimana orang dahulu membangun jalan raya, membangun transportasi, tak pernah mengetahui. Sekarang generasi muda Aceh banyak menghabiskan waktu di warung kopi dan sebagainya. Padahal pejuang-pejuang dahulu luar biasa. Sampai ya jenderal yang sudah pensiun karena sangat sulit untuk menaklukkan ketika perang Aceh diundang kembali untuk datang untuk bagaimana untuk memerangi Aceh. Setelah diselidiki ternyata ketika di daerah lain mungkin ketika sultan itu ditawan dan di keraton itu dikuasai mungkin semua menyerah, tetapi Aceh tidak, karena ada 3 elemen yang bersatu saat itu, yaitu Ulai Balang, ya, ulama dan sultan itu bersatu semua. Jadi ketika sultan tidak ada, masih ada Ulai Balang dan para ulama yang bersatu, sehingga sampai turun Snok untuk meneliti tentang itu. Ya, bagaimana perang Aceh itu sangat sulit ditaklukkan. Begitu lama. Ya. Tapi saat ini saya kadang-kadang heran ketika generasi muda melihat jejak-jejak kolonial di kota Banda Aceh, ya, seperti salah satu bukti terbesar bagaimana rakyat Aceh berperang itu ada di Kerkhof. Kerkhof itu begitu banyak, ratusan sampai ribuan makam. Kuburan ya. Kok makam kurang bagus sedikit ya, karena itu penjajah. Kerkhof adalah yang terbesar di luar negeri Belanda. Ya, kuburan Belanda ketika zaman kolonial terbesar ada di Kerkhof di Aceh. Tapi bagi segelintir orang bertanya kepada saya, karena saya masuk juga di tim ahli cagar budaya Kota Banda Aceh, bertanya kenapa tidak dihancurkan saja, kenapa mesti dirawat Kerkhof? Jika seandainya itu dihancurkan, mungkin kita tidak ada bukti lagi bahwa Aceh dahulu begitu besar berperang dengan Belanda. Nah, ini harus kita pahami bersama. Jadi itu adalah bukti terbesar kita bagaimana perang Aceh itu begitu luar biasa. Banyak melahirkan tokoh-tokoh perjuangan bangsa itu ketika perang Aceh. Cut Nyak Dien dapat menggambarkan bagaimana semangat juang saat itu. Oleh karena itu saya harapkan ya saat ini di dalam mempelajari sejarah kita pasti mengambil nilai-nilai. Ambillah perjuangan-perjuangan nilai yang baik, semangat patriotisme, rela berkorban. Ya, saat ini mungkin implementasi yang bisa kita lakukan ketika di samping rumah kita ada yang susah dan sebagainya, mungkin kita ikut membantu. Ya, kepekaan ini harus dibangun sejak ini, apalagi BEM merupakan rata-rata mahasiswa-mahasiswa yang memiliki kontribusi terhadap masyarakat. Hal ini harus dipikirkan. Ya, selain itu mungkin sedikit lagi yang ingin saya sampaikan bahwa jangan pernah melupakan sejarah. Sejarah ini adalah identitas kita. Ya, jika ada yang mengatakan bahwa orang tidak membutuhkan sejarah, itu salah besar. Ya, bagaimana mungkin sebuah negara ini berdiri jika kita tidak mempelajari sejarah? Dengan kita mempelajari sejarah, kita akan mengetahui bagaimana begitu besar pengorbanan yang dilakukan. Bayangkan ke hutan-hutan. Kalau saya survei kepada adik-adik semua, mungkin lebih baik tidak untuk melanjutkan perjuangan, menyerang dan sebagainya. Nah, ini harus kita tanamkan bahwa Aceh adalah salah satu daerah yang berkontribusi, bukan separatis, bahkan sampai agresi militer dan lain sebagainya. Kita sampai yang hebatnya orang Aceh, musuh mau datang ke Aceh, orang Aceh bukan, tapi justru menghampiri musuh ke medan area. Nah, ini semangat ini harus kita tanamkan bahwa begitu besar perjuangan rakyat Aceh dan itu tidak bisa dilupakan. Dengan belajar sejarah kita pasti akan banyak mengambil nilai-nilai. Oleh karena itu semangat untuk kita semua. Semoga kedepannya kita akan melahirkan Cut Nyak Dien dan Tuku Umar yang lainnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada satu poin yang sangat luar biasa bahwa